Apakah sudah ada yang beli ini? Yes, sudah ada tuh. Yang tadi saya live di YouTube ini ketika di kutak-katik gitu ya di ininya, di settingan ininya. Digas-gas lagi dari powernya. Tidak terlalu lama juga ada yang beli ini kalau tampil di page one soalnya. Cukup lumayan bagus gitu. Karena bicara judul itu saya tidak mengada-ngada ya. 100 juta dalam 5 bulan saja sudah bisa, sangat mungkin. Asalkan kuncinya teman-teman itu fokus di tiga kunci utama ya. Pertama di pemilihan produk, yang kedua di penguasaan teknik, yang ketiga di strategi follow up ya, scale up data-data yang sudah didapat. Kalau saat ini teman-teman sudah star seller, jangan terlena itu, karena suatu saat Neng Shopee bisa ngambil lagi star seller itu ketika performa toko kita dari waktu-waktu mengalami penurunan. Ini pukul 7.31 ya, sekarang pukul 8.30 menit yang lalu. Apa yang saya share selama ini adalah metode yang worth it ya, jangan khawatir, silahkan praktek. Yang kemarin nyinyir di grup siapa itu yang suka nge-share screen, kayaknya tidak berani bongkar dapurnya, ini saya berani. Ayo silakan kalau mau praktek. Tidak semua begitu ya, walaupun memang sebagian besar begitu. Karena saya dalam semangat yang lagi tinggi gitu untuk aware terhadap sesama, terutama di saat situasi pandemi seperti ini, banyak banget orang yang kehilangan pekerjaan. Ayo kita gali potensi, kita kembangkan yang mungkin kita kerjakan. Jangan sampai menyerah dulu di tengah perjuangan. Ini lain ceritanya ya sama yang di judul itu. Nanti saya tutup yang toko ini, karena saya akan kasih bukti penyemangat juga buat teman-teman bahwa dalam waktu yang singkat itu Shopee bisa mendapatkan penghasilan yang cukup fantastis jika dikelola dengan terstruktur dengan baik ya, terencana, terpola dari awal, juga dalam pengelolaannya tidak asal bunyi, tidak asal jalan gitu. Kayaknya di sharing saya masih berkutat di penulisan judul, pembentukan konten itu, supaya teman-teman aware terhadap basicnya dulu gitu, polanya dulu. Nanti kalau yang sudah siap basicnya, ketika sharing saya tidak cukup dimengerti atau diterjemahkan, ayo kita bikin privat gitu kan, privat iklan. Kalaupun ada biayanya ya mohon maaf, karena itu kan harus ada itu juga, kita peralatan dan lain sebagainya. Ini untuk bikin room meeting ya, saya sudah sampai pusing sedemikian rupa dengan penyiapan audio di sekarang. Sudah beli perangkat, sudah beli software, sudah beli apa tuh, belum juga ketemu yang pas gitu ya, ramuan untuk membuat kelas studio sekelas punya Deddy Limi kayak begitu, tidak dengan uang yang sedikit gitu ya. Saya aja bikin yang ala kadarnya itu sudah habis lumayan juga, tapi belum juga maksimal gitu.
Oke, saya tutup dulu yang ini ya. Yang ini saya contohkan sesuai tema. Bagaimana caranya mendapatkan angka yang ya, itulah gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya tidak suka dengan angka-angka itu, tapi saya lebih ke menggarisbawahi gitu bagaimana teknik angka itu terbentuk gitu loh. Kalau angka karena dia relatif juga dengan seberapa mahal produk itu dijual, yang dijual itu ya. Terus juga seberapa banyak kuantitas produk tersebut terjual. Akan tetapi ketika di awal-awal memang angka-angka itu salah satu pemicu yang cukup kuat untuk teman-teman berkreasi gitu, beraksi ya, beraction segera. Jangan kebanyakan nunggu, tapi jangan kebanyakan tapi dan nanti. Karena kalau kata motivator yang sudah sukses itu, kita jangan balas banyak alasan ya untuk merubah situasi gitu. Harus segera action, jangan pakai tapi dan nanti. Selagi bisa, apa yang kita punya, apa yang kita mampu, ayo jalankan dengan apa yang kita punya, jalankan apa dengan kemampuan kita. Tapi ini sudah lewat jam 8 ya, biasanya datanya sudah cukup tampil gitu. Kalau saya nge-share sebelum jam 7 biasanya datanya masih pada kosong di sini di data bisnis. Jadi untuk cerita ini si Rapidi ini baru bulan kelima ini efektif menggunakan optimasi. Dan di pagi hari aja dia udah dapat omsetnya segini kan. Oh ini 1 bulan ya. Nah ini 1 bulan itu sudah 114 sekian juta. Nah ini yang saya garis bawahi adalah angka-angka ini ya. Untuk mendapatkan nilai nominal sebesar itu kita harus punya pengunjung sebanyak 42.000 sekian ini nih. Ini PR terbesar bagi kita pemilik toko di Shopee itu untuk meningkatkan jika yang masih baru membikin gitu. Mempertahankan atau cenderung meningkatkan juga bagi toko-toko lama yang sudah cukup dapat tempat gitu. Beda usia, beda reputasi, beda peringkat di Shopee juga beda, exposure-nya beda, jumlah pengunjungnya. Poin ini yang paling saya garis bawahi, di setiap toko pun harus selalu perhatikan ini. Pengunjung yang datangnya dari manapun itu akan tertampil datanya di sini. Baik yang dari iklan di Shopee ataupun yang iklan di luar. Nah, ketika ini angka ada 100 lebih kan, 114 30 hari terakhir, berbanding dengan ininya juga yang lumayan wow gitu kan pengunjungnya ya. Walaupun secara teknikal iklan ini terkonversinya belum begitu sempurna, baru 1,25 ini. Akan tetapi kalau misalnya secara hitung-hitungan kasar ini, per piecesnya ngambilnya dia itu antara 50 sampai 60 ribu. Kalaupun dia beriklan gitu ya, beriklan yang cukup itu juga, ini masih ketutup gitu. 5 kali 5 25 juta misalkan ya. Yang 75-nya tuh masih ada tuh. Jadi kalaupun dia iklan hampir jor-jorannya umpamanya 10 juta katakanlah gitu ya, masih ada 15 juta dipotong gaji karyawan dan lain sebagainya. Taruhlah kita masih dapat 5 juta umpamanya gitu dalam 1 bulan.
Itu di saat seperti ini dan di kondisi toko baru seperti ini sudah cukup bagus menurut pendapat saya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya yang akan saya sharing saat ini itu, pertama kita fokus ke produk, fokus ke pengembangan, fokus ke teknik dulu. Jawa itu jangan sayang untuk berinvestasi gitu. Investasi itu kan banyak macamnya ya, diantaranya salah satunya itu iklan. Ketika kita beriklan, kita ibaratkan aja itu investasi adalah membeli data awal gitu. Data awal untuk data-data yang selanjutnya kita kembangkan untuk meningkatkan traffic ini dari waktu ke waktu, jangan sampai ada panah merah ke bawah gitu. Ininya harus terus panah hijau dulu. Hari ini 1, besok harus 2, besoknya lagi 3. Nah, 3-nya itu berganti jadi 100 berganti jadi 1000 berganti jadi lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi gitu seterusnya. Di flow-nya ada, kalau di marketplace itu seperti ini. Semua dari pengunjung ya, pengunjung lalu baru kita evaluasi nanti ke konten. Kalau misalnya pengunjung udah sedemikian banyaknya kan, tapi interaksi dan konversinya masih terlalu rendah, baru kita revisi ke konten-konten harga, penawaran, layanan dan lain sebagainya. Kalaupun di awal memang harus ada alokasi dana, yaitu tidak bisa dipungkiri ya untuk saat ini. Karena kalaupun kita mau bikin usaha konvensional, katakanlah mau buka warung kecil-kecilan gitu, untuk saat ini tidak cukup dengan 100-200 ribu ya. Untuk sewa tempat, beli etalase, modal awal. Stok produk, gaji karyawan, bayar listrik dan sebagainya. Menurut pengamatan saya gitu, atau pendapat saya, untuk di konvensional aja sekarang kalau buka usaha kecil-kecilan itu minimal 10 juta harus pegang kan. Nah, kalau kita di Shopee mau diseriusin, bisa setengahnya dari itu bisa kita mulai. Dan itu pun bisa bertahap gitu, tidak sekaligus ya harus punya gitu, pegang segitu gedenya, enggak. Bisa dimulai dari pelan-pelan ya. Kalau ibu-ibu bisa sambil ngelonin bocah, terus belajar bikin judul yang sedikit-sedikit optimal gitu kan. Belajar bikin konten-konten gambar, belajar nanti setelah tokonya terbentuk, lama-lama punya sedikit buat iklan, coba belajar beriklan gitu aja. Tidak ada keharusan dari modal gede dulu gitu. Modal gede juga kalau tidak diiringi dengan tekniknya yang baik, itu tidak sedikit yang amblas dan menguap begitu saja. Lanjutnya untuk teknika iklan dan lain sebagainya itu kan sudah saya share juga ya di mana-mana gitu ya, di YouTube, di grup-grup ini yang baru masuk ke sini, ke grup Jago Jualan di Shopee ini. Jadi silakan cari postingan-postingan saya dari live streaming, dari apapun. Gue perhatikan pelan-pelan diteliti gitu ya, dicermati. Walaupun kita memang baru ya di dunia, di satu bidang, di satu dunia, tentu kita itu dihadapkan pada hal-hal baru yang masih asing dan mungkin sulit dipahami gitu, apalagi dengan gaya penyampaian saya yang begini. Karena karakternya begini, mau gimana lagi gitu. Tapi kalau coba didiskusikan, kalau ada yang kurang paham jangan komen jelek dulu loh gitu. Orang tiba-tiba masuk ke YouTube saya udah dislike ya, saya gedek banget gitu. Orangnya mudah bikin konten gitu ya. Kalau sekiranya tidak mau subscribe ya jangan dislike juga gitu. Kalaupun kita mau istilahnya melakukan sesuatu yang paling mudah dan paling mungkin kita lakukan, ayo dengan adanya di subscribe, di share, di komen konten saya di YouTube, mungkin saja nanti ada orang lain yang terbantu juga, semakin banyak interaksinya gitu. Saya mah nggak ngarepin dari apa-apa, dari dolar apa gitu enggak, karena bikin kontennya juga ya ala kadarnya begitu. Tujuannya untuk
supaya memfasilitasi gitu ya, lebih mempresentasikan gitu untuk hal-hal teknis yang susah dijelaskan dengan chat ya, dengan tekstual gitu, dengan tulisan di teks itu kan susah kayak ngejelasin gini nih, ngejelasin data iklan terus harus digeser-geser gitu, terus harus pindah lagi kemana. Itu kalau dari tulisan susah banget ngejelasin. Makanya saya bikin channel YouTube itu bukan direncanakan untuk sesuatu yang cari uang atau apa gitu, enggak. Untuk semangat berbagi aja, silahkan yang udah masuk ke channel saya, kalau sekiranya masih aware dengan sesama gitu, hal yang paling mungkin kita lakukan adalah dengan cara itu interaksi gitu di YouTube-nya saya itu, di share, di like, di komen, terus dibagikan juga ke teman-teman kenalan di Facebook-nya, di mananya gitu. Nah, untuk dari awal gitu kita ke basic dulu ya sharingnya. Untuk mencapai angka segini dalam waktu kurang lebih 5 bulan ini memang perjuangannya cukup lumayan juga gitu, tidak semudah melihat angkanya gitu ya. Perlu ketelitian yang ekstra, perlu juga permodalan yang memang cukup di awal ini, karena di awal dia iklan itu bulan pertamanya dia habisnya 2,2 juta karena ya saya yang pegang langsung ini dari awal. Dia habisnya 2,2 di bulan pertama, lanjut ke bulan kedua naik lagi iklannya sampai, tapi omsetnya juga berbanding gitu ya. Kalau bulan pertama dia di 2,2 itu di bulan Desember ya. Saya kasih datanya secara real juga di sini. Per bulannya September ya. September di 2020 dia sekitaran September ini nih. Dia baru masuk ke pengelolaan saya itu kalau nggak salah. Ya ini September awal. Dia itu nilainya segini ketika masih merintisnya itu loh gitu ya. Dan sudah bikin tokonya baru, terus pengelolaan iklannya belum begitu jalan karena dia yang punya itu tidak terlalu paham dengan periklanan gitu. Lanjut bulan ini kan September ya. Nah, kita ke bulan Oktober dulu. Nah, Oktober itu dari 338.000 omsetnya itu berkembang ke 17. Nah, ini kan angkanya. Ini 1 bulan pertama iklan itu dengan budget kisaran 2,2. Nah, kalau 78 pieces katakanlah ini ya, kali 50.000 per piece-nya, 7 kali 5 35 kan, ada yang 8-nya juga tuh. Dia habis iklan 2,2. Masih ada sih cuman sedikit itu, belum terlalu itu. Nah, lanjut lagi ke bulan ini November. Nah, ini jadinya 44 kan tuh. Pesanannya ada segini, kalau misalnya 200 kali 5 200 kali 5 50 ya. 5 ya, 5 juta. 5 juta udah naik. Terus yang 41-nya juga ini. Kalau misalnya dia habis iklan 3 juta katakanlah, dia masih untung juga. Masih ada sedikit. Lalu di bulan apa ya? Kita ke bulan Oktober, November, Desember ya, Desember. Di bulan Desember. Ini
sengaja saya buka karena buat memotivasi teman-teman aja gitu ya. Dan juga memang teknik-teknik yang saya sharing selama ini yang saya terapkan gitu, tidak pakai teknik yang aneh-aneh, tidak ada yang diumpet-umpetin gitu istilahnya. Tinggal simak aja pelan-pelan itu ya. Karena keterbatasan media kita kan, kalau seandainya ketemu deket mah gitu kan lebih enak. Karena kalau melalui media online begini kan susah memang untuk mencernanya gitu, untuk mengerti gitu, sedikit mengerti apa yang saya sampaikan itu. Pokoknya harus sering-sering interaksi, sering itu. Salah satunya saya kemarin ajakin yang mau gabung, ayo gitu kita ke grup meeting khusus biar sering-sering gitu kita curhatnya masalah, kalau ada masalah kan. Kalau kita ditelan sendiri tidak ada yang rada-rada sedikit mengerti gitu. Saya juga bukan berarti saya lebih mengerti, itu bukan segalanya ya. Tapi setidaknya mungkin lebih dulu gitu, lebih dulu dibanding teman-teman mungkin untuk terjun ke dunia periklanan. Nah, saya sebelum di iklan di Shopee itu saya lebih dulu juga di Facebook Ad dan periklanan lain. Ini di bulan Desember ya, 2 bulan Desember itu belum 100, dia masih segini. Nah, baru di Januari dia mulai itunya. Ini Januari dia. Januari bulannya bukan ini, bukan tahunnya gitu, kudu dipajuin sini. Nah ini Januari 2000. Nah pas Januari dia dapat 100 lebih sedikit tuh kan. Ya indikatornya itu hijau terus kan dari bulan per bulannya. Yang turun itu konversinya. Konversinya memang masih naik turun. Kadang 1, sekian, kadang 1, sekian. Ya namanya Januari itu kan bulan terberat, yang lain malah banyak yang kehilangan star seller, banyak yang omsetnya anjloknya gila-gilaan. Kalaupun ini masih bisa bertahan ya dengan optimasi iklan, itu satu hal yang bisa dikatakan prestasi juga gitu. Nah, ini produknya tidak banyak ya teman-teman, jadi kalau misalnya saya mau bikin toko itu apa harus banyak produk apa gimana? Enggak, di awal 20 produk ya cukup banget gitu. Tapi untuk cari suppliernya itu usahakan yang bisa menjaga kontinuitas produk gitu ya. Jadi jangan dari produk yang musiman hanya sesaat aja. Kalau bisa sih nyari produk itu yang awet lakunya gitu, dicarinya juga di setiap waktu gitu. Tidak hanya sesaat aja. Kalau misalnya kan kayak ada yang musiman itu kayak seragam sekolah gitu kan, sekolahnya sekarang pada libur itu kena imbasnya juga. Cari yang produk-produk yang umum-umum gitu, kayak kalau jaket kan umum dia, laki perempuan make, terus tidak ada musimnya juga. Itu bisa di riset ya berdasarkan trending. Kenapa harus riset dulu? Untuk salah satunya itu untuk pemilihan produk yang akan kita jual nantinya, biar terjaga konsistensi dan kontinuitasnya selama rentang waktu yang cukup lama gitu. Kalau yang produk-produk impor itu kan kadang sekarang memang lagi booming gitu. Kalau untuk produk impor itu kelemahannya begitu, karena baru masuk gitu, nanti setelah lama-lama dia pudar lagi dan toko yang kita kembangkan tidak bisa menghasilkan lagi ketika trendingnya itu sudah memudar dan marketnya sudah lesu gitu. Carilah produk-produk keseharian gitu ya. Kalau misalnya jualan produk perawatan tubuh kayak sabun gitu, kan orang tiap hari mandi gitu, butuh.
atau beras atau sembako atau apa. Ibarat begitu ya, produk-produk yang punya nilai repeat ordernya tinggi diprioritaskan seperti itu. Jadi kisaran harga juga jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal, yang sedang aja. Misalkan di kisaran harga sedang itu ya yang 200.000 lah, 200-300.000 itu. Jadi kita kalau nge-up harga dari modal itu masih tidak terlalu minim gitu. Bisa juga kalau misalnya main kita di kisaran harga 100.000 gitu, 100.000 ke bawah bisa juga itu. Tapi usahakan cari produk-produk yang untungnya kalau 100 ke bawah itu yang minimal 20.000 gitu. $20-30 lah masuk. Ya kayak yang sandal itu ya, yang sandal Bogor itu kan modalnya bangsa 40-an itu, dijual 60 masih masuk. Oke, ini sharing untuk, memang sengaja saya pagi ini bikin yang kayak orang-orang gitu. Biasanya saya nggak suka yang sharing-sharing beginian, yang kayak manasi gitu ya. Jadi tujuannya memang saya motivasi, dan dibalik itu memang sharingan saya yang selama ini di share itu memang itu gitu ya, tekniknya tidak ada yang diumpetin. Kalaupun teman-teman memang dalam pemahamannya masih itu, kalau baru kenal, baru ngikutin jejak saya, itu wajar ya, semua juga bertahap, berproses. Adapun kalau yang perlu percepatan, mau lebih memahami lagi dalam waktu yang cukup singkat, ayo gitu, kita sudah sediakan tempatnya. Ya, saya coba reply dulu yang komen-komen ya. Ini dari Akang apa Mbak ini ya? Akang kali ini. Fikar Hanif. Pertanyaannya bagus ini. Aku belum iklan tapi udah ada penjualan tapi pergerakannya lambat. Ya itu gimana? Itu karena begini ya, saya paparkan juga secara global tentang sumber traffic itu. Kita butuh traffic, dan kita juga harus aware terhadap sumber-sumber traffic itu berasal dari mana gitu. Pertama, kalau untuk saya bagi ke dua garis besar dulu ya. Ada yang dari internal, ada yang dari eksternal itu. Sumber traffic itu ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Dari dalam Shopee, dari luar Shopee itu katakan. Itu semua ada yang free, ada yang paid-nya gitu, ada yang berbayarnya. Semua juga iklan gitu. Kalau misalnya kita memperkenalkan produk-produk di toko kita, di dalam Shopee, di keluar Shopee, itu sama proses iklan. Cuman iklan itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, dari kedua metode itu, satu sama lain itu punya kelemahan gitu. Satu kelemahan ketika kita beriklan di luar Shopee, katakanlah dari FB Ads, dari Google Ads, dari Instagram Ads, dari apapun itu. Ketika dimasukkan ke Shopee, maka ada satu kelemahan, itu kita tidak punya data yang bisa sewaktu-waktu kita geber untuk peningkatan traffic gitu ya. Itu dari luar dulu ya. Yang kedua, dari luar juga yang tidak paid ya, tidak berbayar, itu yang organiknya juga punya kelemahannya, itu kita tidak bisa mengukur seberapa kekuatan untuk traffic kita itu, karena traffic itu ada yang terukur, ada yang bisa diukur gitu, ada yang tidak bisa diukur. Kalau yang dari iklan kan ada ukurannya gitu, kita perlu peningkatan ya, tambahin sumber-sumber trafficnya gitu. Nah, kedua juga dari internal ya, dari Shopee-nya sendiri juga kita bisa berpromosi secara gratis.
Salah satunya yaitu dengan metode optimasi itu kan kita bisa terindeks dengan SEO-nya, baik SEO-nya Shopee ataupun SEO dari Google itu sendiri. SEO ya, search engine optimization-nya. Ya kalau konten kita baik. Nah, ketiga juga dari Shopee sendiri itu juga ada yang orang itu cara nyari trafficnya itu dengan menjatuhkan harga. Nah ini yang parah nih, menurut saya parah banget kalau begini. Jadi kalau kita dari awal ngebangun brand atau image di produk kita dengan menjatuhin harga itu, otomatis toko kita itu terlempar ke arena itu, arena yang murah-murah. Orang yang senangnya nyari produk yang murah-murah, yang diskon-diskon, bukan market yang eksklusif. Katakanlah orang yang nyari-nyari barang premium, yang nyari barang-barang branded, yang barang-barang berkualitas. Nah, ketika satu waktu saya makan ini jual murah dulu tuh, lagi naikin brand gitu, lagi nyari popularity, memang iya salah satunya ya bisa begitu. Akan tetapi ketika dinaikkan harga itu, maka pasarnya pun berganti gitu, dari pasar yang murah ke pasar yang eksklusif, maka pembeliannya pun jadi berkurang. Itu salah satu dari karakteristik market. Yang kedua dari traffic juga ya, dari sumber trafficnya. Ketika kita didapati penjualan itu yang natural gitu ya, karena produk kita terbelinya itu memang dari SEO gitu, dari konten yang bagus, dari keunikannya, dari apapun gitu ya. Kan tapi kita tidak punya sumber yang satu waktu bisa kita genjot ketika sumber traffic itu melemah gitu. Ada saatnya kan di bulan-bulan tertentu gitu ya, walaupun produk ini di lain waktu dicari gitu, ada saatnya menurun. Nah, menurunnya itu ketika kita tidak bisa ngedata, tidak punya pegangan data untuk naikinnya itu, supaya naik itu dari mana lagi nih, kita tidak punya pegangan datanya. Itu satu kelemahan juga. Tapi ketika semua metode kita pegang, kita kendalikan, kita punya, dari luar, dari dalam, dari yang berbayar, dari yang gratisannya, itu akan lebih baik lagi. Ketika dari yang traffic gratisannya kita tidak dapatkan, maka kita genjot dengan traffic ads-nya, dengan berbayarnya itu. Jadi satu rangkaian, satu konstruksi yang harus dipersiapkan dan kita kembangkan juga. Jangan cuma bergantung dari satu traffic. Kayak begini satu kelemahannya juga ya. Ketika kita menggunakan metode endorse artis, endorse selebgram, selebritis dan lain sebagainya, itu dia traffic saat ya. Bisa sewaktu-waktu memang ya produk kita itu piar naik ke atas. Tapi di lain waktu ketika endorse-nya sudah tidak dilakukan lagi, maka traffic kita pelan-pelan melorot lagi. Begitu juga dengan traffic dadakan kayak event gitu kan. Event Shopee ada event apa gitu. Itu juga bisa naik, memang melonjak. Nah, dengan segala konsekuensinya tentunya. Kalau event voucher event apa itu, kita harus bayar juga ujung-ujungnya dari potongan penjualan. Nah, kenapa saya istilahnya mengkampanyekan optimasi iklan Shopee itu? Karena satu kelebihannya itu dibanding metode-metode lain itu, ketika iklan Shopee sudah dijalankan dalam waktu yang cukup lama dan kita sudah punya pegangan data yang akurat dengan biaya seminim mungkin, bahkan sewaktu-waktu saja dijalankannya itu, nah itu kita ketika traffic itu terjadi penurunan, udah jalankan lagi iklannya. Yang tadinya di setting pelan itu kita kencengin lagi gitu, kita buka keran lagi, kita tambahin saldonya lagi, biaya iklan. Maka itu sudah saya buktikan gitu ya. Untuk percepatannya itu memang signifikan ketika dari iklan. Nah, kalau misalnya kita endorse artis kan harus endorse lagi, terus kalau ganti artisnya yang dulu memang ramai, yang sekarang di endorse belum tentu gitu. Satu kelemahan. Terus juga kalau misalnya traffic dari luar, dari FBA itu kan
memang ada untuk angka penjualan, reputasi dan ya timbul gitu di produk kita gitu, ada apanya ya, bekasnya. Akan tapi si bekasnya itu kan kalau di Facebook Ads, data yang kita retargeting itu berupa pixel, data pixel. Data pixel itu bisa hilang setelah 6 bulan. Nah, kalau kita tidak beriklan lagi di Facebook Ads-nya atau di Facebook Ads-nya juga ada kebijakan-kebijakan baru yang sungguh membingungkan gitu dengan badai restrict dan lain sebagainya. Nah, kita juga tidak bisa mengenjot untuk periklanan di Shopee gitu. Makanya kalau yang lebih bagus sih, jadi kita pelan-pelan optimasi pondasinya dulu, dibikin judul, deskripsi, foto sedemikian rupa sehingga bagus secara kontennya optimal. Lalu pelan-pelan kita bantu naikkan juga dengan iklannya pelan-pelan. Nah, nanti setelah keberadaan toko kita itu terjaga konsistensinya dari berbagai sumber traffic itu lebih baik lagi daripada kita hanya berpegangan pada satu traffic. Oke. Mana lagi pertanyaannya ini? Toko lain jual produk sama dengan harga murah, bagi kita harus itu harga murah juga. Bisa ya, bisa tidak ya kalau untuk teknik ini. Ya, kita produk yang sama dijual dengan kompetitor itu dengan harga yang murah. Kalau udah ancur-ancuran begini ya, salah satu tekniknya yaitu dengan regenerasi gitu sih. Jangan tetap di arena itu, harus menghindari. Udah aja rubah judulnya, rombak total. Kita alihkan ke segmentasi lain yang beda gitu. Caranya dengan salah satunya dengan teknik riset itu, riset yang bagus. Riset untuk judulnya, riset untuk marketnya itu jangan diarahkan lagi ke segmen itu gitu loh. Karena kadang juga ada kejadian gini kan ya. Kita udah bagus di atas gitu, produk sama. Terus kita itu satu supplier dengan kompetisi yang seller Shopee lain gitu ya. Terus dia main curang, main ajar harga gitu, jatuhin harga sebenarnya. Otomatis kan kita posisi jatuh. Nah, itu sering banget kejadian begitu. Jadi kita satu supplier sama kompetitor seller Shopee. Terus yang lain main curang, kita kalah di harga karena dia jatuhin harga. Ya udah, itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi, harus dibikin konstruksi baru katakanlah untuk segmentasi yang berbeda, jangan terus bertahan di situ. Nah, kalau terus bertahan di situ, walaupun tadinya kita punya iklan pemenang, terus dibus sedemikian rupa juga tetap kita kalah karena dia main harga di bawah. Terus yang lainnya mana lagi? Jangan kalau yang lain jual murah ya, kita pingin laku ikut-ikutan murah, enggak juga. Malah nantinya berlanjut ke perang harga yang tidak sehat untuk bisnis. Dari mereka dengan murahnya kita naikkan dengan branding, dengan value lebih ya, layanan lebih misalnya, dengan menjaga eksklusivitasnya. Karena tidak sedikit juga pengunjung Shopee itu yang aware terhadap kualitas dan produk-produk bagus gitu katakanlah ya. Tidak hanya cari murah dan kualitas biasa gitu. Kalau kita kembangkan di Shopee itu memang ada sebagian kecil, tapi memang user-user Shopee, pengunjung Shopee yang nyarinya itu produk-produk branded juga gitu. Kan kalau dibanding Tokopedia gitu ya, di Shopee memang angka yang cari murahnya lebih tinggi mungkin gitu. Tapi bukan berarti tidak ada gitu kan, satu segmen yang kecil aja kalau bisa kita kembangkan itu akan menjadi satu peluang.
Oh, ya. Untuk pertanyaan ini ya. Jadi kalau untuk produk ini dia bertahap. Produk yang diiklankan itu dari mulai 5 dulu di bulan pertama. Terus bulan kedua dan selanjutnya itu ditambahin pelan-pelan 1, 2 gitu. Dan sampai sekarang pun tidak banyak, yang diiklankan cuma sekisaran 9 kalau nggak salah, 9 produk aja yang optimal iklan itu. Untuk kata kunci dan lain sebagainya itu sama, semua juga bertahap. Dari mulai sedikit dulu, nanti dikembangkan, hingga terjaga iklan itu kan bagusnya gitu ya, terjaga konsistensi dulu gitu. Mau dengan nilai berapapun, dengan jumlah kata kunci berapapun di dalamnya itu tidak ada satu acuan khusus, tidak ada keharusan menurut saya. Yang terpenting iklan itu manteng gitu, terjaga konsisten terus, daripada gersa-gerusu terus iklannya hanya sewaktu-waktu, jadi itu tidak matang-matang iklannya, mentah lagi gitu. Kalau diibaratkan gitu, itu lagi merangkak dari bawah, naik terus iklannya terhenti ya gedebuk lagi kan, jatuh lagi, kita berangkak lagi, bangun lagi. Akan berbeda jika iklan itu dijalankan dengan matang dalam waktu yang cukup untuk mendapatkan data yang lebih akurat gitu. Nah, karena yang tadi itu yang di awal ya, sebelum pindah ke ini ya, dia itu sudah surplus juga, jualannya bajakah yang rada-rada cadas itu. Nah, ini sudah jangan dilanjut ya kalau untuk pertanyaan ini. Kalau untuk harga yang sudah terlanjur dihancurkan katakanlah sama kompetitor, udah aja kita cari segmen lain. Masih banyak produk untuk dijual mah, tidak harus itu juga. Jangan sayang sama reputasi, kalau dijalankan terus-menerus juga akhirnya kita rugi waktu, rugi biaya iklan, rugi penantian panjang juga gitu. Tidak ada penjualan juga. Ya biarin aja dia sebagai cadangan untuk sewaktu-waktu, mungkin kalau misalnya udah kondusif lagi dilanjut lagi gitu. Bikin aja SKU baru lagi dengan konstruksi yang lebih baik. Cari produk yang mau yang trending atau mau yang awet trendingnya. Bisa ya, untuk yang saya tadi contohkan di incognito itu, yang waktu sharing YouTube itu. Nih yang ini nih masih ada. Kompetitor lain itu ada yang di harga 44.000 ya. Ada yang 50.000, ada yang 8.000 sampai 17.000. Nah, ini punya iklan saya ini nampilnya di pejuan paling atas itu dengan harga 78.000. Bisa kalau dengan iklannya. Kalau tidak iklan memang iya, kita susah ngejarnya karena diperbandingkan dari harga oleh Shopee-nya. Nah, itu satu lagi kelebihan iklan itu begitu ya. Kita bisa tampil di atas ketika konstruksi, katakanlah tanda kutip ya, iklan kita baik, maka kita akan prioritas segimanapun harganya gitu. Nah, cuman implementasi impact-nya gitu, kita mungkin ke nilai penjualan gitu menurunnya, kalau orangnya yang tipenya yang terpaparnya itu yang suka membanding-bandingkan harga. Nah, untuk biaya ya, masalah biaya untuk toko baru, toko lama, iklan baru. Di toko lama ini tidak ada satu acuan, yang terpenting kita itu punya goal dulu. Kalau saran saya mah ya, kalau misalnya kita punya goal harian itu traffic 1.000 misalnya, lalu berlanjut lagi ke traffic 2.000, 3.000, 4.000 seterusnya. Nanti menyesuaikan aja dari konstruksi settingan iklan juga, itu kan udah bisa didapat gitu ya, ada angka-angka itu. Kalau kita misalnya mau punya goal views segini dalam satu hari, misalnya katakanlah 50.000 sehari itu viewsnya itu. Nah, untuk mendorong ke sampainya 50.000 views itu, kita settingkan dari iklannya
gimana volume kata kuncinya, jenis kata kuncinya, jenis pencocokannya, terus dia di popularitinya juga dipertimbangkan. Nah, kalau untuk produk-produk yang kurang populer memang susah untuk menembus angka yang cukup fantastis itu di awal gitu. Makanya di riset tuh perlu dimatangkan, di riset dulu. Di risetnya itu. Riset itu untuk mempertimbangkan berbagai aspek ya, salah satunya itu volume dan popularity satu produk untuk dicari tahu dari kata kuncinya itu ya. Oh ya, untuk ini lagi, saya belajar dengan Shopee, traffic sebelum iklan dan sudah iklan kok terus segitu sih. Ada apa dengan iklannya? Mungkin itu komentar saya ya kalau begitu. Karena toko itu tidak terlalu ngaruh ya, mau star seller, mau star plus, mau semua yang biasa gitu. Ketika kita bisa ngegencot dari bawahnya itu, toko baru dibikin pun bisa gitu. Dalam artian bisa mencapai angka-angka tertentu gitu untuk standarisasi penilaian kinerja berikutnya pada iklan kita gitu. Kalau toko Star Plus memang lebih gampang itu di boost iklannya ya. Dengan biaya yang rada pelan-pelan juga dia bisa naik. Nah, kalau yang biasa gitu tidak bisa disamaratakan dengan peringkat begitu, dalam artian ada perlakuan khusus gitu. Jadi berdasarkan peringkat memang iya ada perbedaan. Tapi kalau toko Siakang yang udah Star Plus, tapi kenapa juga selip ini? Aduh, ini ada ini Kang, udah tidak harus nyari-nyari yang lain, ini ada yang salah di settingan iklan. Cara kita pengambilan sudut, cara kita pengambilan kata kunci, cara nyeting daleman iklannya itu dari luas, spesifik dan lain sebagainya itu memang ngaruh banget. Termasuk konten-konten di dalam thumbnail dan banyak banget. Banyak banget permasalahan iklan itu yang untuk kita bandingkan di kinerjanya ya. Ini katakanlah ini sudah harus evaluasi karena mandek gitu kan. Apakah bisa dengan harga agama? Oh, ya udah ini udah kejawab. Nah, untuk toko baru ya kalau dalam angka nominal untuk percepatan sih biasanya idealnya di antara 50 sampai 100 ribu ya per hari. Nah, kalau untuk settingan rada-rada kenceng gitu. Nah, kalau untuk settingan yang rada-rada slow sih bisa 50 ke bawah per produk, tapi itu ya bukan keseluruhan. Nah, tapi ketika secara finansial kita, kemampuan kita masih ada keterbatasan, maka diaturnya itu jangan banyak-banyak dulu iklannya, sedikit aja dulu. Karena kalau iklan banyak tanpa biaya yang cukup juga nantinya hasilnya juga akan malah tidak terkonsentrasi gitu kan, dia terpapar di berbagai judul, di berbagai settingan iklan. Makanya bengkak ya, biaya iklan gede ya, terus hasil yang didapat kurang optimal. Makanya kalau dikerucutkan dari fokus dulu ke beberapa settingan, beberapa produk yang diiklankan itu mungkin bisa meminimalisir pembengkakan biaya di awal. Karena untuk si Rapid sendiri ini kan di awal cuman mulai dari 3 dulu, terus ke 4, terus ke 5 gitu. Walaupun di bulan pertama itu habisnya 2,2, itu kan dalam pengawalan, dalam artian tidak begitu saja digelontorkan. Di angka-angka itu harus dikawal ketat. Kalau misalnya digedein ya kita ada data yang diambil gitu, ada tujuan tertentu gitu. Jadi untuk masalah ini ya memang si Shopee juga kan ada sistem rolling. Nah, rolling ini memungkinkan iklan kita digilir dari pengiklan satu dan pengiklan lainnya. Tapi untuk teknis mencari posisi iklan kan kalau saya pakainya incognito ya, tidak dari berbagai device. Kalau untuk
posisi tidak terlalu saya pedulikan, yang terpenting di dashboard iklan datanya itu aja ya. Karena capek juga kalau kita harus ngecek terus iklan kita di mana nih. Tapi kalau dari kinerja gitu, cara kerja iklan memang pertama iklan kita itu di rolling, digilir katakanlah sama iklan lain. Akan tetapi ketika iklan kita sudah cukup lama di Shopee, sudah cukup loyal juga kita dengan mereka, dengan bayar iklan ke mereka itu, kita itu semacam punya tempat tersendiri gitu loh, yang saya pahami seperti itu. Jadi kita dapat priority, terus iklan kita itu walaupun tidak sering-sering dicek, tapi ke kinerja itu yang dibaca di dalam itu pertama dari harga ya. Harga bidnya itu murah banget, tapi efektif banget gitu loh. Kalau yang di Rapid itu kan ada yang satu kata kuncinya cuma 180, terus saja 180, tidak naik tidak turun lagi. Nah terus ketika ke kinerjanya dibacanya itu baik, berarti ini posisi iklan tampilnya sering-sering di atas gitu, walaupun saya jarang-jarang ngecek seperti incognito itu. Karena kalau untuk ngecek begitu mungkin karena saya banyak banget kesibukan lain gitu, tidak sempat aja sih. Kalau misalnya megang satu akun sih mungkin bisa gitu. Jadi kalau ngecek itu untuk di awal aja ya, pakainya itu incognito, dan untuk tampil tidaknya itu mungkin di awal memang perlu sesekali gitu juga untuk pembuktian aja. Tapi selebihnya kan ada di dashboard iklan. Nah ketika si peringkat kita itu misalkan ditunjukkan di data iklan itu ada di prioritas ketiga gitu, prioritas kelima itu berarti kita masih di page 1 sangkaan saya gitu. Terus kalau misalnya indikatornya merah, berarti iklan kita tidak lagi prioritas, kita lagi di rolling sama pengiklan lain gitu. Posisi kita lagi kalah katakanlah gitu. Nah penyebab kalahnya itu bisa ditelusuri juga, apakah memang kita pengiklan baru, pengiklan lama, apakah bid kita terlalu rendah atau sesuai rekomendasi. Nah bisa salah satunya di boost dengan menggunakan sedikit naikin bidnya, naikin bid dari rekomendasi. Itu cukup sedikit membantu lah untuk menghilangkan merahnya itu. Merah plus merah. Nah untuk mata pertanyaan ini ya, matang tidaknya satu kata kunci itu gimana cepatnya dia dapat penjualan ya, yang saya pahami seperti itu. Mau sehari, 2 hari, 3 hari kalau udah ada penjualan itu harus segera diprioritaskan, dia itu cepat di anak emaskan katakanlah gitu. Nah ketika penjualan itu berlanjut di kata kunci itu, maka dia semakin matang. Dan kalaupun dalam 1 bulan itu dia memang berhasil mendatangkan banyak penjualan di situ, itu udah dikategorikan matang gitu. Jadi dalam waktu itu tidak ada ukuran berapa hari, berapa minggu, berapa bulan gitu. Bisa secepat-cepatnya, bisa saat itu juga, saat hari pertama dijalankan iklan itu bisa ketemu. Tapi jarang yang sampai begitu. Terus kalau untuk matang data secara keseluruhan memang 1 bulan, sama mungkin rata-rata master lain juga pendapatnya seperti itu. Untuk data di awal 3 hari cukup matang gitu untuk dijadikan acuan awal. 7 hari lagi kita koreksi lagi, sebulan itu baru diambil yang rada-rada matangnya. Itu kemudian di bulan kedua kita koreksi. Nah jalankan lagi di bulan kedua, istilahnya itu kan fase testing kedua ya. Tadi bulan pertama itu testing awal, bulan kedua testing kedua, nanti dibaca lagi kinerjanya gimana. Kalau misalnya yang ada penjualannya dikasih tambahan lagi penyeimbangnya, kata kunci baru yang hasil dari baca data itu. Terus kita kembangkan lagi, kita baca lagi di bulan kedua. Bulan ketiga
baru memasuki fase scale up akhir untuk meminimalisir keboncosan itu. Jadi biaya iklan sudah bisa ditekan seminim mungkin dengan kita hanya menggunakan kata kunci pilihan dari sortiran yang 2 bulan itu. Walaupun ada yang mau ditambahkan ya boleh-boleh aja. Tapi kalau mau pakai yang itu tuh bisa lebih efisien, tapi hasilnya lebih efektif gitu. Dari segi biaya dia lebih murah, dari omsetnya bisa lebih meledak lagi. Karena kalau yang saya contohkan di itu yang sering saya share juga di yang produk sandal itu kan dari awal saya boost ya iklan sampai hari ini dia tiap hari rutin aja ada begitu penjualannya walaupun masih fluktuatif. Jadi untuk memahami karakter pemenang kata kunci itu di awal itu pertama memang dia yang menjadi pintu masuk penjualan. Silakan yang baru nyimak juga kalau mau bertanya sesuatu boleh-boleh saja ya. Nah ini banget yang sering banget ditanyakan kalau iklan baru itu bagus spesifik atau luas gitu. Nah kalau saya pribadi cenderung menggunakan luas. Kenapa? Karena di awal itu kita nyari insight sebanyak-banyaknya gitu loh. Pertama iklan kita itu pinginnya tayang ke sebanyak orang mungkin dulu untuk menguji kinerja seberapa efektifkah iklan kita ketika disebarkan ke banyak orang dulu. Yang kedua-duanya kita mau ambil data dari settingan luas yang cenderung lebih banyak dapat datanya gitu. Beda ketika iklan itu di fresh dijalankan di spesifik, walaupun memang pada akhirnya iklan yang terbaik itu memang di settingan spesifik, tapi tidak langsung gitu loh. Ada waktu-waktu, ada fase-fase yang harus dilalui sebelum akhirnya iklan itu dikerucutkan ke settingan spesifik. Cuma nanti fasenya setelah fase lanjutan boleh. Tapi itu juga bergantung juga ke keberanian kita dan kualitas kata kunci tersebut gitu. Kalau misalnya kata kunci tersebut adalah jenis kata kunci tunggal dengan bervolume jutaan gitu. Kita juga nggak konyol juga kalau misalnya di setting luas mungkin ini bisa sampai frekuensi klik berapa, bisa juga itu setting spesifik. Jadi dikondisikan aja. Kalau prinsip saya begini ya, tidak ada satu acuan harus luas spesifik, harus apa dulu gitu. Yang terpenting kita orientasinya ke kinerja dan goal kita yang kita inginkan gitu. Kalau misalnya dengan settingan spesifik kita tidak mencapai views yang ditargetkan gitu, maka dirubahlah spesifik itu ke luas dulu gitu. Karena luas cenderung lebih leluasa untuk mempertontonkan iklan kita ke banyak gaya pengetikan orang-orang yang hanya satu katanya mirip aja bisa tampil gitu. Langkah strategi apa yang harus diambil ketika iklan mengalami evaluasi tidak sesuai harapan? Kalau tidak sesuai harapan dibuang aja, udah. Kalau saya mah kalau misalnya udah lama-lama terus dia tidak ada penjualan ya, kalaupun mau dipertahankan itu sebatas untuk penunjang traffic aja gitu. Kalau sebaiknya sih jangan menggunakan kata kunci yang tidak ada penjualan. Dibuang aja, cari yang lain. Dari data iklan itu banyak banget kata kunci. Kalau mungkin sebagian kita baru aware terhadap download data, mungkin ya masih kelimpungan ya, mau nyari ide kata kunci itu apa aja sih. Jadi kita bingung menemukan ide-ide kata kunci, padahal yang real itu sudah dikasih dari Shopee itu.
Ini loh kata kunci untuk toko kamu itu ini pemirsanya yang pernah interaksi dengan iklan kamu itu ini gitu. Ada semua di data iklan, silakan digali. Oke, jadi sesimpulkan aja ya untuk teman-teman yang mau menggunakan, istilahnya berharap gitulah di Shopee itu menjadi